Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar ya, tetap di kelas 3, masih di kelas 3 pada tema 8 Praja Muda karena subtema 2 aku anak mandiri ya. Pada kali ini kita belajar pada pembelajaran 4 ya, pada pembelajaran 4. Sebelum masuk ke pembelajaran 4, di sini ada beberapa umat agama yang diakui di Indonesia, ada 6 ya. Kita lihat di sini sama ya, ini sama, bedanya adalah ini adalah ada yang Kristen Protestan dan Katolik. Terus kitabnya sama ya, Alkitab atau Injil. Terus tempat ibadahnya di gereja. Kita lanjut ke sebelahnya, di tengah di sini adalah agamanya agama Islam. Terus kitabnya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid. Sini ini adalah agama yang terakhir diakui di Indonesia, insya Allah. Terus agamanya adalah Konghucu, agama Konghucu. Terus tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, ini kelentengnya. Terus kitabnya adalah Shishuujing. Terus di sini yang bawah di situ adalah agama Hindu. Agama Hindu. Tempat ibadahnya di pura. Ini di pura ya. Ini anak-anak Bali ini biasanya. Terus kitabnya adalah Weda. Terus ini yang terakhir, ini adalah agama Buddha. Tempatnya ibadahnya di wihara. Nama kitabnya adalah Tripitaka. Itu adalah pengantar pada pembelajaran keempat. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Kalian diharapkan mandiri saat melaksanakan ibadah tanpa disuruh. Kalian harus tanpa disuruh kalian harus mengerjakan. Karena apa? Itu adalah sudah kewajiban umat beragama. Kita lanjut. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri ya, sadar sendiri waktunya. Kalau yang agama Islam waktunya sholat ya sholat, nah, gitu ya. Kalau orang Hindu ya waktunya sembahyang ya sembahyang. Kalau orang gereja ya waktunya yang Kristen Katolik. Kalian mau waktunya ke gereja ya harus berangkat ke gereja. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal ya, si Udin itu ya. Mereka selalu menyiapkan peralatan peribadahan sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah, disiap-siapkan sendiri, berangkat sendiri karena tempatnya berdekatan. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka, sesuai dengan pramuka lagi itu ya. Salah satunya janjinya adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dasar dharma yang pertama, anak-anak Penggalang. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nyambung juga ternyata ya, janji pramuka nyambung dengan Pancasila, yaitu bunyinya sila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah berbentuk bintang. Nah ini bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, bentuknya bintang. Berikut ini contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Pokoknya berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu sudah termasuk sila pertama. Yang pertama ini itu taat menjalankan ibadah. Nah, ke gereja itu beribadah sesuai agama yang dianutnya. Itu mengamalkan sila pertama Pancasila. Sini sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Ini Islam ya, beras sebagai tanda syukur. Alhamdulillah, bersyukur karena diberi nikmat oleh Tuhan. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan gitu ya. Siti mengamalkan sila pertama. Selain beribadah, berdoa, ini juga sama, yaitu Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, merawat tanaman, bukan hanya tanaman tapi juga hewan, karena
makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama. Selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Di situ ada 3 contoh ya. Nanti bisa ditambahin lagi. Yaitu yang pertama. Nah, ini ada contohnya ini yang pertama. Nah, beribadah sesuai agama yang dianutnya. Nah, ini sudah 1. Terus 2. Kita lihat 2. Sebelum dan sesudah makan selalu berdoa. Nah, ini juga ya. Terus selanjutnya yang ketiga, ini mencintai tanaman atau merawat tanaman. Nah, itu sudah termasuk sila ke 1 Pancasila. Terus mungkin yang lainnya tambahan lagi, yaitu mencintai dengan cara merawat tanaman karena makhluk ciptaan Tuhan. Tadi sudah. Saling toleransi dan bekerja sama antar penganut agama. Saling toleransi ya. Ada agama, tidak membeda-bedakan agama. Itu juga termasuk ya. Mencintai binatang dan menjaga tumbuhan. Bisa tidak bersikap kurang bagus terhadap penganut agama lain. Ada agama lain begini, kamu mengejek, itu tidak boleh ya. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. Jika ada orang yang beribadah agama lain beribadah atau yang sama dengan kamu, seiman dengan kamu beribadah, kamu tetap harus menghormati, menghargai. Kita lanjut. Tadi sudah lebih dari 5 ya. Kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu sedang melakukan kerja kelompok. Setelah itu ada temanmu, ada waktunya beribadah ya. Terus apa ya yang kamu lakukan? Yaitu kamu harus menghormati, menghargai, tidak ramai. Selain itu mempersilahkan. Nah, mempersilahkan untuk beribadah. Itu yang tidak boleh. Oh, kamu tidak boleh baru dulu, ini pekerjaan belum selesai. Tidak boleh itu ya. Harus mempersilahkan dulu. Terus selanjutnya anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan, taat beribadah, termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama. Memanfaatkan tanaman dengan cara baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya memanfaatkan pohon kelapa dijaga gitu ya. Nah, ada manfaat pohon kelapa. Nah, ini dijadikan sapu lidi, daunnya dijadikan ketupat. Nah, ini orang yang agama Islam biasanya senang makan ketupat. Kupat lontong lan sate, pramuka kudu giat kanggo bangun masyarakat ben ora rusak morale. Itu ya, ada lagu di situ ya. Terus di sini ada rumah. Nah, ini juga dipakai memanfaatkan pohon kelapa. Ayo mencoba bukan mencoba membuat kupat ya. Kalau membuat kupat boleh, setelah itu kirim ke Pandi. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi. Ini gerak lemah ini ya, dilambaikan. Pertama berdiri dengan tegak. Ini berdiri tegak, tangannya ke atas ya, merentangkan ke atas tangannya, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Jinjit kaki setinggi yang kamu bisa. Ini kakinya jinjit, tangannya ke atas. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Tahan untuk melatih otot kaki juga ini ya. Lakukan juga gerakan berikut. Nah, ini di angin, ada angin dari sebelah kanan. Berarti dia condongnya ke kiri. Ini angin dari kiri, dia condongnya ke kanan.
berdiri tegak, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam jinjit kaki setinggi-tingginya yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri, tahan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi, miringkan badan kanan. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali, setelah itu kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa? Pasti bisa ya, dengan baik ya. Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Semuanya kayaknya mudah deh. Terus gerakan apa yang paling sulit? Tidak ada yang sulit ya, kamu harus bisa menirukan gerak pohon kelapa, termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan untuk melemaskan otot pinggang. Tunas kelapa, nah ini perlu kalian ketahui juga yang sudah berulang-ulang kali bahwa tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Nah ini di tepi pantai ini ya. Pohon kelapa. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon, kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia, sangat bermanfaat sekali. Tuliskan lambang arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Ini ada lambang tunas kelapa, siluet tunas kelapa. Itu ya. Di sini ada peta pikiran ini. Ada berapa ini? Oh, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat berdasarkan bacaan. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya apa? Kita lihat atas. Buah kelapa bertahan lama artinya adalah anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan, ya, taat terhadap Tuhan, terus memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Kuat apa? Kuat menghadapi tantangan. Tuh, kita lanjut. Nah, kolomnya ini kita lihat, yaitu buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Nah, artinya apa? Anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya, dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Jika ada yang jelek, ya dia tidak menirunya. Kalau ada yang bagus, ya berarti dia harus meniru yang bagus. Itu artinya ya. Kita lihat yang ketiga. 1, 2, sekarang ini ya, yang ketiga, yaitu pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Itu artinya apa? Bahwa anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Oh, cita-citanya tinggi. Tidak ada pohon kelapa itu lurus jatuh ke bawah. Tidak ada ya. Habis lurus murung-murung jatuh, tidak mungkin ya. Tapi yang ada, biarpun dia miring, pohonnya miring, tapi tetap saja dia menjulang lurus ke atas, yaitu memiliki cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Selanjutnya yang keempat. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, yang keempat ini. Yang keempat, bahwasanya pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya apa? Kok dia tumbuh kuat dan erat di dalam tanah? Artinya anggota pramuka memiliki tekadnya kuat.
ingin belajar yang kuat, tidak boleh lemes-lemesan gitu ya. Berpegang kuat pada landasan yang baik, tidak boleh lemes-lemesan. Kalau baik harus kita lakukan. Nah, mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir, yang 5 ini adalah kelapa merupakan pohon serbaguna. Serbaguna banyak gunanya, banyak manfaatnya. Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Berguna untuk siapa? Untuk tanah air, untuk bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Berguna untuk umat manusia. Umat manusia siapa? Ya, semuanya gitu ya. Kita lanjut, perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Jika memang iya, silakan kamu menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri gitu. Terima kasih. Ternyata sudah selesai pembelajaran keempat kali ini pada tema 8 subtema 2, aku anak mandiri. Terima kasih sudah mengikuti, menonton pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video pembelajaran berikutnya.